Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Kali ini kita akan belajar Quran hadis. Pelajaran kita masih seputar surah At-Tin. Masuk pada bagian C, terjemah surat At-Tin. Nah, setelah kita belajar membaca pada pelajaran sebelumnya, pada kesempatan ini kita akan menerjemahkan surah At-Tin per kata. Al-Quran tidak cukup hanya kita baca saja, tetapi kita juga harus memahami artinya. Dalam mengartikan surah At-Tin, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan kita, agar kita tidak salah dalam mengartikan dan menerjemahkannya. Untuk memudahkannya, mari kita artikan per kalimat surat At-Tin berikut ini. Silakan disimak, didengarkan, dan diperhatikan. Wattini, demi buah tin. Wazzaituni, dan buah zaitun. Waturi sinina, demi gunung Sinai. Wahaza, dan ini. Al-baladi, dan demi negeri Mekkah. Al-amini, yang aman. Laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan insana, manusia, fi ahsani, dalam yang sebaik-baiknya, taqwimin, bentuk. Summa, kemudian, radadnahu, kami kembalikan dia, asfala, ke tempat, safilina, yang serendah-rendahnya, illa, kecuali, allazina, orang-orang yang amanu, beriman, wa amilu, dan mengerjakan as-salihati, kebaikan. Falahum, maka mereka akan mendapatkan ajrun, ganjaran atau pahala, ghairu, yang tidak ada, mamnunin, putus-putusnya. Fama, maka apa, yukazibu, yang menyebabkan mereka mendustakan, ba'du, setelah adanya keterangan-keterangan itu, biddini, dengan hari pembalasan. Alaisa, bukankah Allahu, Allah, biahkami, hakim, hakimina, yang paling adil. Nah, adik-adik, kalian cukup membaca terjemah per kalimat tersebut pada buku kita 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 10 kali. Lebih banyak kita mengulang, akan lebih mudah kita mengingatnya. Setelah kita mengulang-ulang dan menghafalkan surah At-Tin per kalimat, maka kita lanjutkan untuk menghafal dan mengulang-ulang surah At-Tin per ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahazal baladil amin, dan demi negeri Mekkah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illallazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil. Nah, adik-adik, silakan simak bacaan surah At-Tin berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Pada pelajaran selanjutnya bagian E, kita akan sama-sama mempelajari isi kandungan surah At-Tin. Apa sih isi kandungan surah At-Tin itu? Pada ayat 1, 2, dan 3 yang bunyinya wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. 3 ayat pertama Allah bersumpah dengan 4 nama. Yang pertama buah tin, yang kedua buah zaitun, yang ketiga Gunung Sinai, dan yang keempat kota Mekkah. Wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, demi Gunung Sinai, dan demi ini kampung yang aman, yakni kota Mekkah. Menunjukkan bahwa jika Allah bersumpah dengan sebuah nama, nama tersebut memiliki keistimewaan dan kemuliaan dibandingkan tempat-tempat dan buah-buahan yang lainnya. Kita tahu bahwa buah tin dan buah zaitun adalah buah yang memiliki khasiat dan manfaat yang luar biasa. Gunung Sinai, tempat persinggahan Nabi Musa alaihi salam dan tempat berdialog Nabi Musa alaihi salam dengan Zat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kota Mekkah yang di dalamnya ada Ka'bah yang merupakan tempat ibadah dan tempat mulia bagi umat Islam. 4 hal tersebut adalah tempat yang memiliki kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adik, pada ayat yang keempat yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mengandung arti bahwa Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling baik dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, yang mana Allah beri kelebihan pada manusia, akal, sehingga dengan akal tersebut manusia dapat berpikir serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, yang mana tidak Allah karuniakan kepada makhluk yang lain selain dari manusia. Makanya manusia diberikan julukan sebagai makhluk ahsani taqwim, sepaling baik-baik kejadian atau makhluk yang terbaik. Pada ayat kelima yang bunyinya summa radadnahu asfala safilin mengandung arti bahwa jika manusia tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka akan menjadi hina. Nah, arti kandungan pada ayat kelima, manusia apabila tidak mampu mengendalikan nafsunya, selalu menuruti hawa nafsunya, berbuat kejahatan, maksiat, atau melakukan hal yang dilarang, maka ia akan menjadi makhluk yang hina dan akan ditempatkan di tempat yang hina pula pada kelak yaumil akhir. Pada ayat ke-6 Allah menjelaskan tidak semua manusia dikembalikan kepada tempat yang hina atau serendah-rendahnya, yakni tempat yang hina atau serendah-rendah tempat adalah neraka. Tetapi ada orang yang tidak Allah tempatkan di neraka. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, beramal soleh, maka ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ayat yang ke-7 dan ke-8 Allah menjelaskan tentang Allah akan memperhitungkan segala amal perbuatan manusia.
apa yang ia lakukan selama di dunia, baik itu kebaikan sekecil apapun kebaikan yang ia lakukan, maka Allah akan perhitungkan kebaikan tersebut kelak di yaumil akhir. Apabila ia melakukan kejahatan, sekecil apapun kejahatan yang ia lakukan selama hidup di dunia, maka Allah akan perhitungkan pula kelak di yaumil akhir. Karena apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya, yang tidak pernah terluput sekecil apapun jenis kebaikan dan keburukan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Akan Allah sidang dan akan Allah adili serta akan Allah hisab. Nah, demikian pelajaran kita pada pelajaran Quran Hadis kelas 5 pada kesempatan ini. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang ada pada lembar LKS kalian atau latihan-latihan yang ada di buku LKS kalian. Isi, kerjakan, dan penuhi semua tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.